Hening di ruangan apartemen milik Joe itu berlanjut beberapa menit sebelum dipecahkan oleh hembusan nafas berat dari Talia Gordon. Joe menyingkapkan sedikit selimut yang menutupi wajahnya ketika mendengar tarikan nafas berat tadi. Maafkan aku, Kak. Mungkin memang tidak seharusnya kami datang ke apartemen milikmu ini. Kalau begitu, kami akan pulang dulu, kata gadis itu meminta diri. Joe tidak menjawab. Senita juga tampak diam saja. Hal ini tentu saja membuat Talia merasa salah tingkah. Aku tahu, Tiara sangat cantik. Aku juga tahu kalau kalian sudah menjalin hubungan yang sangat lama. Andai pertengkaran kalian disebabkan karena kedatangan kami ke sini, maka aku secara pribadi akan menemuinya dan menjelaskan semuanya kepada Tiara. Namun, satu hal yang masih menjadi tanda tanya di hatiku. Gumam gadis itu. Joe segera bergeser untuk duduk. Dia segera melipat selimutnya dan meletakkan di atas bahannya. Kemudian dengan menatap ke arah Talia, dia pun bertanya, "Tanda tanya apa, Talia?" Maafkan sebelumnya, Kak. Tiara memang cantik, tapi aku juga tidak kalah. Bukannya aku mau membanggakan diri, tapi kalau dari segi status, aku jauh lebih segalanya dibanding dengan dia. Aku rela mengejarmu sampai ke Quantum City ketika mengetahui kakak sedang belajar di Indonesia. Aku bahkan rela mengejarmu sampai ke sini. Aku menghinakan diriku sebagai seorang wanita hanya untuk seseorang yang aku cintai. Apa kurangnya aku dibandingkan dengan Tiara? Sedikit pun kau tidak pernah menghargai apa yang sudah aku lakukan, kata Talia menahan agar air matanya tidak mengalir. Terdengar suara hembusan nafas yang berat pula dari Joe. Begini Talia, kata Joe sambil meletakkan tangannya di pundak gadis itu. Kau cantik, kau baik, dan kau berasal dari keluarga kaya raya dan terhormat. Tadi, kau bertanya, apa kurangnya dirimu dibandingkan dengan Tiara? Begitu kan? Tiara mengangguk, tapi dia tidak berani menatap wajah pemuda yang tangannya masih berada di pundaknya. Sementara Senita, gadis itu hanya menjadi pendengar yang budiman saja. Kau mengenalku ketika aku sudah menjadi seorang tuan muda dari keluarga William. Apalagi karena dibumbui dengan rencana perjodohan. Maaf, bukannya aku menyepelekan cintamu padaku. Tapi, ambisi dari kedua keluarga kita yang harus aku bantah. Perbandingan antara dirimu dengan Tiara adalah jika kau mengenalku sebagai tuan muda dari keluarga William. Tiara, jauh dari itu. Dia menerimaku di saat aku sendiri bahkan tidak tahu siapa aku. Andai aku ceritakan, kau pun akan kagum dengan gadis itu, kata Joe menarik nafas sejenak. Dulu, ayahku memang merahasiakan siapa dirinya. Pada umur 1 tahun, aku dititipkan untuk dididik di Mountain Slope. Setelah aku berusia 14 tahun, kakek uyutku meninggal dunia, dan aku kembali dititipkan kepada guru yang lain. Selama hampir 4 tahun, aku dihina, dicaci, dibully, dikatakan bule kere, bule miskin, dan banyak lagi. Tidak banyak orang yang mau bersahabat denganku ketika itu. Hanya ada Udin, dan yang satunya lagi adalah Tiara. Dia menerimaku apa adanya, bukan karena status. Bahkan, aku sendiri pun tidak tahu siapa dan dari keluarga mana aku berasal. Entah keluarga kaya atau melarat. Itu yang membedakan kalian berdua. Aku berharap kau bisa memahami bahwa tidak mudah untuk mencintai. Aku bisa menerimamu, tapi bukan karena cinta. Sebaliknya, karena kasihan dan memenuhi ambisi keluargaku dan keluargamu. Apa kau mau menjadi boneka? Tanya Joe kepada gadis itu. Sangat sulit untuk membedakan antara cinta yang suci dengan nafsu. Sekali lihat langsung cinta. Menurutku, itu bukan cinta. Bisa jadi itu adalah nafsu. Kau harus bisa membedakan. Aku, Joe William, dilahirkan bukan untuk mengurus masalah seperti ini.
Aku dilahirkan, dididik, ditempa untuk mengakhiri perseteruan antara keluarga William dan keluarga Miller. Itu tujuan utamaku. Sudah banyak waktu yang telah aku korbankan untuk menempah diri. Apakah aku harus mengalihkan fokusku kepada hal yang lain? Tolong jangan tambah bebanku, Talia. Kau gadis baik, pasti akan menemukan yang baik pula. Tapi, mungkin itu bukan aku. Atau, kau akan menemukan yang lebih bahkan lebih segalanya dibandingkan dengan diriku. Siapa tahu. Kata Joe lagi dalam usahanya untuk membesarkan hati gadis itu. Sangat berat kalau hati sudah terpaut pada satu orang. Kata Talia yang langsung bangkit dan melangkah meninggalkan ruangan itu sambil menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Senita yang melihat Talia pergi begitu saja langsung mengejek ke arah Joe. Lalu gadis itu segera mengejar sahabatnya yang sudah terlebih dahulu meninggalkan ruangan apartemen milik Joe. Joe hanya bisa melongo menyaksikan kejadian itu. Sudah jatuh, tertimpa genteng pula. Kata Joe, seperti orang yang kurang waras. Dia segera mengacak-acak rambutnya sendiri. Kring, kring. Suara telepon berdering membuat Joe berhenti mengacak-acak rambutnya. Dia segera meraba ke atas meja untuk mengambil ponselnya. Paman jabat. Tanya Joe dalam hati. Dia segera mengusap layar untuk menjawab panggilan itu. Halo, Paman. Sapa Joe. Ketua, apakah Anda sudah baikan? Tanya suara jabat di seberang sana. Fisikku tidak apa-apa, Paman. Hanya batinku yang lelah. Jawab Joe apa adanya. Sebenarnya, saya ingin memberitahu kepada Anda bahwa kedua gadis itu akan datang, namun terlambat. Semoga saja tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Kata jabat penuh harap. Sudah terjadi, Paman. Oh iya, Paman menelponku apabila ada sesuatu yang lain yang ingin Paman sampaikan. Tanya Joe penasaran. Ini karena dia dapat merasakan bahwa bukan itu tujuan jabat menelponnya. Ternyata, Anda sangat jeli juga, Ketua. Kata jabat sedikit tertawa, lalu dia melanjutkan. Benar, bahwa saya menelpon Anda bukan untuk menanyakan masalah remeh-temeh itu. Ada informasi dari orang-orang kita yang berada di Tasik Putri, bahwa di restoran Sampurna saat ini sedang berlangsung pertemuan antara Marvin, Irfan, kedua warga negara asing itu beserta dengan mantan ketua dari anak buah Jordan, geng Tengkorak, dan geng Kucing Hitam. Terhitung jumlahnya melebihi 50 orang. Kata jabat memberikan informasi yang dia dapat kepada ketuanya tersebut. Buru-buru sekali mereka. Rupanya, Marvin ini sudah sangat tidak sabaran. Kami adalah saksi hidup dari perseteruan antara dirinya dengan Bang Tigor. Wajar jika dia sangat berambisi kali ini. Terlebih lagi, kini di balik layar sudah ada kekuatan besar yang menopang pergerakan mereka. Kata jabat pula. Baiklah, Paman. Tetap ikuti perkembangan. Lalu, lakukan seperti yang tadi pagi kita rencanakan. Biarkan mereka melakukan hal-hal yang mereka anggap menguntungkan bagi mereka. Aku sudah banyak memasang perangkap. Jika perangkap itu mereka senggol, maka genderang perang telah mereka palu. Kita harus seperti kucing yang pandai menyembunyikan kukunya. Tiba saat yang tepat, baru bertindak. Dimengerti, Ketua. Kata jabat. Setelah berbasa-basi sejenak, akhirnya panggilan telepon seluler itu pun berakhir. Dan kini, Joe mau tak mau harus membagi perhatiannya antara dua masalah.